billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi mujibir rasyad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh, semua yang saya hormati dan saya muliakan, bil khusus orang tua kami, Bapak Rustam, Bapak Toto, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, hidup dalam ketaatan. Dan saya hormati tuan rumah Sahibul Bait sekaligus pimpinan Majelis Ta'lim Al Hidayah, beliau Bapak Murtado yang saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan. Saya doakan juga semoga tahun depan ada expander nongkrong di depan. Amin. Amin saja lah. Doa baik pokoknya aminin. Amin. Ya. Rekan-rekannya semuanya, seija, senasib, seperjuangan yang saya cintai dan saya muliakan, rahimahullah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama, alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum yang mulia, insyaallah dengan niat yang mulia, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan dimuliakan di dunia hingga akhirat. Allahumma amin rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Qoming Tughyan seputar pembahasan tentang beberapa cabang keimanan. Kemarin kita sudah sampai pada cabang keimanan yang ke-8. Sebenarnya kemarin sudah masuk pada pembahasan cabang keimanan yang ke-9. Tetapi karena memang kemarin saya sedang nggak enak badan banget sehingga kurang fokus dan memang belum kelar juga penjelasannya, juga waktu itu masih saya rasa kurang komplit lah, dalam arti belum sempurna. Jadi pada malam hari ini akan saya bacakan cabang keimanan yang ke-9. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu at-tasi'atu al-imanu bi annal jinana daru khuludin li muslimin. Cabang keimanan yang ke-9 yaitu mengimani bahwasanya beberapa surga itu sebagai kampung keabadian bagi siapa? Bagi orang Islam. Jadi kampung keabadian orang Islam adalah surga. Orang Islam yang dimaksudkan di sini siapa? Maka Syekh Nawawi menjelaskan, wa huwa man mata 'alal islami wa in taqaddama minhu kufrun. Yang dimaksudkan orang Islam di sini adalah dia yang mati dalam keadaan Islam. Matinya dalam keadaan membawa iman dan Islam. Itulah yang disebutkan, yang dimaksudkan orang Islam yang nanti kampung keabadian yang di akhirat adalah surga. Sekalipun dia dulunya pernah mengalami kekufuran, artinya hidup dalam keadaan kafir. Contohnya seperti apa? Contohnya ada seorang anak yang terlahir
dari keluarga non-muslim, bukan beragama Islam. Terlahir di dunia, kecil, kemudian besar, remaja, ya, kemudian dewasa, memasuki usia tua. Allah punya kehendak memberikan hidayah kepada orang itu sehingga masuk Islam. Sampai ia meninggal dalam keadaan masih beragama Islam. Orang yang semacam ini nanti di akhirat dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dulunya itu kafir. Asalkan dia masuk Islam, kemudian mati dalam keadaan Islam. Tetap ya, tempat kembalinya adalah surga. Wa dakhala fil muslimi al-usatu. Ya. Masuk kategori muslim adalah para ahli maksiat. Yakni orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa. Tetapi dia beragama Islam dan mati dalam keadaan Islam pula. Ya. Masuk juga. Ya. Masuk kemana? Masuk di dalam surganya Allah. Tempat kembalinya adalah surga. Famarji'uhum wa daru khuludihim al-jinanu. Ya. Dari tempat kembalinya mereka para pendosa yang kebetulan beragama Islam, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, tempat kembalinya adalah surga, dan tempat keabadiannya juga di dalam surga. Fala yakhluduna finnar inda khuluha. Mereka seandainya masuk neraka pun, di neraka itu tidak untuk selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi orang Islam yang memang dalam kehidupannya itu banyak bermaksiat, banyak melanggar larangan Allah, banyak meninggalkan perintah Allah. Tapi dia Islam dan matinya dalam keadaan membawa iman dan Islam. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, walaupun bahasa kasarnya masuk kategori ahli maksiat, kita mohon kepada Allah supaya akhir hayat kita dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin. Ya, sehingga bagaimanapun keadaannya, ya, insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lama-lamanya di dalam neraka. Bala yadumu azabuhum fiha muddata baqaihim. Justru kebalikannya, mereka orang-orang yang ahli maksiat beragama Islam, matinya dalam keadaan membawa iman dan Islam, di dalam neraka itu tidak merasakan apa? Tidak merasakan sakitnya siksaan. Kok bisa begitu? Li'annahum yamutuna ba'da ad-dukhuli bi lahzati ma ya'lamullahu bi darahu fala yuhyawna hatta yakhruju minha. Karena mereka begitu dimasukkan di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, rohnya dicabut. Jadi orang-orang Islam yang masuk neraka itu dalam keadaan mati, dalam keadaan tanpa roh. Kemarin pada penjelasan sebelumnya, pada cabang keimanan yang ke-8 kan, setelah dibangkitkan dari alam kubur, dihidupkan kembali, digiring kepada mahsyar, ya, melewati siratal mustaqim, kemudian ada proses di situ antara ke kanan ke kiri, kanan surga, kiri neraka. Akhirnya yang ke kiri masuk neraka, kebetulan orang Islam, ya, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, masuk neraka, memang benar masuk neraka. Tetapi di situ tidak selamanya dan tidak merasakan rasa sakitnya siksa neraka. Karena apa? Karena itu dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Jadi mereka dalam keadaan mati di dalam neraka. Kemudian sampai kapan? Sampai kapan dia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dimasukin roh lagi. Sampai orang itu
sudah habis masa hukumannya di dalam neraka. Jadi begitu dientasakan, diambil dari neraka, mau diproses masuk dalam surga, baru ditiupkan ruh lagi, masukkan ruh lagi. Jadi jelas ya maksud saya? Maksudnya tadi, selama di dalam neraka, rohnya diambil lagi, ya. Tidak ada roh, sehingga tidak bisa merasakan rasa sakitnya siksa neraka. Nanti setelah selesai masa hukumannya di dalam neraka, diambil, mau dimasukkan surga, baru dimasukkan. Gitu ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lanjut. Wal imanu bi anna jahannama wa huwa ismun li majmu'in nirani daru khuludin li kafirin. Tadi kan disebutkan bahwa cabang keimanan yang ke-9 adalah mengimani bahwa surga-surga itu kampung keabadian bagi orang Islam. Dan juga kita harus mengimani, harus percaya bahwasanya neraka-neraka itu sebagai kampung keabadian bagi orang-orang kafir. Siapakah orang kafir itu? Wa huwa man mata 'alal kafiri wa in ngasya tula umrihi 'alal iman. Orang kafir ialah orang yang mati dalam keadaan kafir, sekalipun sepanjang hidupnya dia hidup dalam keadaan beriman. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dari kecil terlahir dalam keadaan sebagai muslim, orang tua kita muslim, didik dengan pendidikan pendidikan Islam, ya, remaja, dewasa, tua, naudzubillah min dzalik, jangan sampai mati dalam keadaan meninggalkan iman dan Islam. Harus kita bawa sampai akhir hayat, sampai mati. Sekalipun tadi sepanjang hidupnya dalam keadaan beriman, tapi saat mati imannya tidak kebawa, di situ masuk kategori kafir ya Allah. Lanjut. Wa dakhala fil kafiri man balagha fin nazi falam yasilla ila al-haqqi wa taraka at-taqlida al-wajiba alaihi. Masuk dalam kategori kafir ialah orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam berfikir, memikirkan hal-hal yang gaib, memikirkan tentang Allah, memikirkan tentang malaikatnya, memikirkan tentang neraka dan surga, memikirkan tentang hisab dan lain-lain, berlebih-lebihan, ya. Sehingga karena berlebih-lebihan, rasa kepengen taunya itu kebangetan, akal pikirannya mentok, nggak nyampe. Saat tidak nyampe, dia masih kekeh, pokoknya harus masuk di logikaku, nggak mau taklid. Kalau kita kan taklid, artinya taklid ngikut saja. Walaupun ada hal-hal yang menurut akal kita ini kadang belum nyampe. Contoh, Isra Mi'raj Nabi Abu Muhammad SAW. Kalau dipikir dengan akal manusia, kadang nggak nyampe. Tapi kan kita taklid, artinya manut, ngikut, ya udah. Paham nggak? Paham saya percaya. Ini namanya taklid. Jadi hati-hati, ya. Berpikir tentang Allah, tentang malaikat, ya, tentang surga neraka. Pokoknya jangan sampai berlebih-lebihan. Kalau kita sudah ngerasa di mana saat itu sudah mentok otak kita, sudah berhenti. Ya. Semua ulama sepakat tentang hal ini. Artinya di dalam berpikir tentang Allah, tentang hal-hal yang gaib itu, kalau sudah berhenti. Takutnya tadi justru mental keluar daripada keimanan yang dikhawatirkan itu. Sudah taklid saja lah, percaya saja, udah ngikut dengan dawuhnya para rasul, para nabi, para ulama. Jadi jangan apa-apa harus masuk di logika kita. Emang ada kalanya ini pikir dengan akal nyampe, ada kalanya yang tidak. Kayak gitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
wa la yadkhulu fihi atfalul musyrikin bal hum fil jannati ala sahihi. Jadi anak-anaknya orang-orang musyrik, ya, orang yang keluar dari Islam, anak-anak kecil yang belum balik, kok meninggal, mati dalam keadaan masih bocah, maka mereka itu tidak masuk dalam neraka, walaupun orang tuanya ini kafir. Justru mereka itu masuknya dalam surga karena apa? Belum dihukumi. Ini masih bocah, ya, masih bocah, belum balik. Jadi dihukuminya nanti setelah balik. Jelas ya? Jadi anak-anaknya orang-orang musyrik, orang-orang kafir mati masih bocah lah. Ini masuknya kemana? Masuknya dalam surga. Ini menurut pendapat yang sahih. Wala farqun fil muslimi wal kafiri bainal insi wal jin. Dan tidak ada perbedaan antara bangsa jin dan bangsa manusia. Artinya ada jin kafir, ada jin manusia kan juga begitu. Ada manusia yang muslim, ada yang kafir. Jin juga begitu. Jin nanti juga ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tergantung dia dalam keadaan kafir atau muslim. Ya, tadi ya, cabang keimanan yang kesembilan harus percaya bahwasanya surga itu tempat keabadian bagi orang-orang yang mati dalam keadaan membawa iman, sementara neraka adalah tempat keabadian bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir alias tidak membawa iman. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Wa syu'batu al-ashiratu hubbullahi ta'ala. Cabang keimanan yang ke-10 adalah cinta Allah. Jadi kalau ditanya ini, kita ini cinta Allah apa tidak? Kalau sampai kita menjawabnya tidak, berarti kita kafir. Ya. Kalau kita ditanya cinta Allah tidak, oh jawabnya tidak, maka kita kafir. Jadi hati-hati. Qala Sahlun, alamatu hubbillahi hubbul Qur'an wa alamatu hubbihima hubbun nabi wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah wa alamatu hubbiha hubbul akhirah wa alamatu hubbiha bughdud dunya wa alamatu bughdiha alla yakhuda minha illa zatan wa bulghatan ilal akhirati. Sahal radhiyallahu anhu berkata, alamatu hubbillahi hubbul Qur'an. Jadi tandanya seseorang cinta Allah adalah cinta Al-Qur'an. Mau baca Al-Qur'an, mau buka, mau baca. Kalau ada yang bertanya gimana dengan orang-orang yang memiliki apa istilahnya keterbatasan untuk membaca Al-Qur'an. Tadi kan bahasanya cinta Al-Qur'annya. Kalau memang tidak bisa membaca sendiri, ada seorang qari, ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kita mendengarnya dengan rasa senang. Itu namanya cinta Al-Qur'an. Cinta Al-Qur'an berarti cinta Allah. Wa alamatu hubbihima hubbun nabi. Dan tandanya cinta Allah, cinta Al-Qur'an adalah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cinta Al-Qur'an, cinta Allah, ya pasti cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus tandanya cinta Nabi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah. Tandanya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cinta terhadap sunnahnya, menyukai apa yang menjadi sabdanya, menyukai apa yang menjadi amalan-amalannya, menyukai apa yang menjadi ketetapannya.
Sebab sunnah itu ada sunnah qauliyah, berarti apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada sunnah fi'liyah, jadi apa-apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah takririyah, berupa ketetapan. Ya. Bisa jadi Nabi tidak melakukan, tetapi melihat para sahabat melakukan, Nabi ridho, Nabi tidak melarang, Nabi membiarkan. Tanda kalau Nabi suka. Ini namanya juga sunnah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatu hubbiha hubbul akhirah. Dan tandanya cinta sunnah Nabi adalah cinta akhirat. Jadi tanda-tandanya orang yang menyukai sunnah Rasulullah SAW adalah cinta terhadap urusan akhirat. Semoga kita masuk golongannya orang-orang yang cinta dengan akhirat. Wa alamatu hubbiha bughdud dunya. Dan tandanya cinta akhirat itu tidak suka, benci dengan dunia. Jangan dibantah. Oh, kalau kayak gitu, Pak, berarti nggak usah kerja ya? Yang kerjanya jahit, nggak usah jahit. Yang kerjanya jualan, mari jualan, nggak kayak gitu, ya? Karena bukan begitu, ya? Bukan. Ada kelanjutannya di sini. Wa alamatu bughdiha alla ya'khudha minha ila zatan wa burqatan ila al-akhirati. Tandanya seseorang itu benci terhadap dunia, tidak menyukai, tidak cinta terhadap dunia adalah dia tidak mengambil dunia, dia tidak mencari dunia kecuali semata-mata untuk bekal, ila zadan wa burqatan, kecuali untuk bekal. Sangu kemana? Ilal akhirati, sangu untuk akhirat, cari duit. Sebagian buat nafkah keluarga, itu juga wajib. Melaksanakan kewajiban berarti melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ke situ juga, ya. Sebagian buat acara yang hubungannya dengan kemasyarakatan. Sebagian lagi buat diinfakkan. Pokoknya begitu. Ini namanya orang yang mengambil atau mencari dunia semata-mata untuk kepentingan akhirat. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tadi saya doakan ketuanya biar punya mobil, ya begitu nanti kalau punya mobil mau ngajak jamaahnya ziarah, ayo kayak gitu ya, kan enak ya. Itu Pak Toto. Ya tujuannya akhirat kan juga kan. Iya begitu maksudnya. Ila zatina bulqatan ila akhirah, kecuali yang tujuannya untuk sangu akhirat kayak gitu. Lanjut. Wa qala Hatim bin Ulwan qaddasallahu sirrah man idda'a salasan bi khairi salasin fa huwa kadzabun. Kata Hatim bin Ulwan qaddasallahu sirrah, barang siapa yang mengaku 3 hal tanpa melakukan 3 hal, maka dia dianggap sebagai pembohong, pendusta. Yang pertama, maniddana hubballahi ta'ala min khairi wa ramin min maharimihi fa huwa kadzabun. Barang siapa yang mengaku-ngaku cinta Allah Ta'ala tanpa menghindari, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka dia disebut pendusta. Pertama. Yang kedua, waman iddana mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam min khairi mahabbatil fakri fahuwa kadzabun. Barang siapa yang mengaku-ngaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mencintai fakir miskin, maka dia dianggapnya sebagai pembohong. Ya. Wa man idda'a hubbal jannati min khairi infaqi mali fahuwa kadzabun. Dan barang siapa yang mengaku cinta
suka demen dengan surga tanpa menginfakkan sebagian hartanya, maka dia dicap sebagai pembohong. Jadi sebagian harta kita, sebagian apa yang kita hasilkan dari usaha kita, maka untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak harus banyak lah, nggak harus 100.000, nggak harus 20.000, nggak harus 10.000, 2.000 rupiah pun bisa jadi kok, ya tergantung niatnya. Jadi bahasanya mau sedekah jangan nunggu kaya, ya kalau kaya, kalau enggak apa selama hidupnya nggak mau sedekah, ya jadi mau sedekah itu jangan nunggu kaya, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul 'arifina idza kana al-imanu fi dhahiril qalbi ahabba Allah ta'ala hubban mutawassitan. Kata sebagian orang-orang ahli ma'rifat, ketika keimanan seseorang itu berada di luar hati, masih keimanannya masih di luar hati, keimanannya itu belum masuk di dalam hati, masih di luar, ya masih di luar, maka orang itu akan mencintai Allah. Kecintaannya ini biasa-biasa saja lah, ya biasa-biasa saja. Makanya ya kadang-kadang taat, kadang maksiat, kadang rajin, kadang nggak rajin. Ini keimanan ada, tapi masih di luar hati, belum masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam dulu, ya. Nah, ini tandanya keimanannya belum betul-betul masuk, sehingga apa? Sehingga kecintaannya terhadap Allah juga masih biasa-biasa saja, masih biasa. Fa idza dakhala sauda al-qalbi ahabbahu Allahul hubba al-baligh wa tarakal ma'asi. Dan ketika seseorang keimanannya itu sudah betul-betul masuk di dalam hati bagian paling dalam, jadi dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi hati itu ada hati bagian luar, ada hati bagian dalam. Kalau orang keimanannya sudah masuk pada hati bagian paling dalam, maka orang ini akan betul-betul cinta terhadap Allah, mentok cintanya. Ya, jadi bahasanya orang lagi gandrung ini cintanya sampai mati, ya atau cinta mati, begitu. Ya. Kalau sudah begitu, maka orang ini akan betul-betul meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Ya maaf kalau melihat ini ya berarti orang-orang seperti saya keimanannya belum masuk banget ke sana. Ya udah ada Mas Tomo, udah ada dalam hati, tapi masih di luar. Ibarat orang mau masuk, mau bertamu itu masih di sana, belum nyampe masuk ke sini. Ibaratnya kayak gitu ya. Ya, kayak gitu. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kadang taat, kadang maksiat, kadang nurut, kadang nggak nurut. Nah ini tanda-tandanya apa? Orang yang keimanannya masih di luar hati. Kalau orang yang sama sekali sudah nggak mau maksiat, ini keimanannya benar-benar sudah dalam, sudah dalam. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, walaupun sedikit, walaupun singkat. Semoga ada manfaatnya buat pribadi saya dan buat teman-teman sekalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan ya dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.